Anak yang pemarah. Ada seorang anak lelaki yang mempunyai temperamen yang sangat buruk. Setiap kali saat suasana hatinya sedang tidak baik, ia akan mudah emosi, berteriak, membanting barang, dan melompat-lompat. Sikapnya sering tidak bisa dikendalikan. Melihat sikap putranya yang buruk, sang ayah pun termenung. Ia berpikir untuk menemukan cara merubah temperamen keras putranya tersebut. Suatu hari, sang ayah membuat sebuah pagar kayu di pekarangan rumahnya. Setelah selesai membangun pagar tersebut, sang ayah pun berkata pada putranya, "Nak, ayo kemari. Lihat, ayah punya mainan baru untukmu. Sebuah palu dan beberapa buah paku." Buat apa palu dan paku-paku ini ya? Begini, jadi ayah punya permainan kecil. Setiap kali kamu marah, ayah menugaskanmu untuk menumpahkan kekesalanmu di sini. Kamu tancapkanlah sebuah paku dengan palu barumu itu keras-keras. Putranya menjadi senang mendengarnya. Ia menganggap permainan itu sangat menarik. Kini, setiap kali marah, ia akan berlari ke halaman rumahnya, lalu memaku dengan palunya keras-keras, hingga kekesalannya hilang. Seminggu pertama, begitu banyak paku yang tertancap di pagar kayu tersebut. Namun perlahan tapi pasti, sang ayah melihat bahwa putranya mulai bisa menahan diri agar tidak marah. Bahkan terkadang sering termenung sendiri di pagar kayu tersebut, dengan palu dan paku di tangannya. Ayah pun bertanya, "Maukah kamu memberitahu ayah apa perasaanmu, Nak?" Gak tahu kenapa ya, saya sudah gak mau marah. Rasanya kok begitu saya sampai di sini, marah saya hilang. Dan saya udah gak mau memaku lagi. Ayah tersenyum pada putranya. Ia lalu berkata, "Oh, bagus. Kamu bisa berpikir seperti itu, Nak. Sekarang coba kamu bantu ayah mencabut paku-paku ini dari pagar kayu kita ya." Putranya itu menganggukkan kepalanya. Berdua, mereka mencabut paku-paku itu bersama. Ayah lalu menunjukkan pada putranya lubang yang muncul di bekas-bekas paku yang ditancapkan. "Tahukah kamu, Nak, meskipun paku itu sudah tidak ada, tapi lubang itu selamanya tidak akan hilang. Saat kamu marah, lubang-lubang itu adalah seperti luka yang kamu torehkan pada orang-orang." Putranya itu mengangguk mengerti. Walaupun masih muda, kini ia lebih berhati-hati dalam meluapkan emosinya dan menjadi jauh lebih baik dalam tingkah lakunya. Seringkali saat emosi, kita sering lupa dan mudah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti seseorang dan membekas di ingatannya. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu baik-baik sebelum Anda menyesal seumur hidup dan merusak suatu hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati kepada Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan dan rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Indaning Tias dengan MPM 20506129 selaku perwakilan kelompok 4 yang akan memoderatori berjalannya diskusi presentasi pada siang hari ini.
Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok saya, yaitu ada Sri Rahayu Rizawanti dengan MPM 205060152, kemudian ada Saudari Nisa Arofah Dewi dengan MPM 205060167, kemudian yang terakhir yaitu ada Saudari Lan Ruwana dengan NPM 205060169. Adapun rangkaian kegiatan diskusi presentasi pada siang hari ini yaitu meliputi 1. Pembukaan, kedua ada penampilan video presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. Yang terakhir yaitu ada penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama paparan video presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat sekolah ataupun madrasah unggulan. Nah, istilah sekolah unggul pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Nah, oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau dapat disingkat dengan Mendikbud. Wardiman Dojonegoro, tepatnya setahun setelah pengangkatannya, istilah sekolah unggul lahir dari satu visi yang jauh menjangkau ke depan wawasan keunggulan. Menurut Wardiman, selain mengharapkan terjadinya distribusi ilmu pengetahuan, pendidikan sekolah unggul di setiap provinsi ataupun peningkatan SDM menjadi sasaran berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, akan tetapi melainkan untuk menyiapkan SDM ataupun sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. Kemudian kita akan membahas mengenai madrasah keunggulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan madrasah keunggulan? Nah, madrasah keunggulan yaitu madrasah program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang oleh akhlakul karimah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sekolah Islam unggulan. Mungkin teman-teman pada bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan sekolah Islam unggulan? Nah, ternyata teman-teman, sekolah Islam unggulan yaitu bisa diartikan sebagai sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran ataupun disebut output pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, masukan ataupun input proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 tipe juga karakteristik dari sekolah Islam unggulan. Menurut Mujirto tahun 1999, dalam praktek di lapangan terdapat 3 tipe madrasah atau sekolah Islam unggulan. Yang pertama, tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada anak cerdas. Pada tipe seperti ini, sekolah atau madrasah hanya menerima dan menyeleksi secara ketat calon siswa yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang tinggi. Biasanya, tipe madrasah seperti ini juga memiliki kuota yang terbatas, sehingga terkadang beberapa sekolah menerapkan waiting list kepada calon siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Kedua, tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada fasilitas. Sekolah Islam atau madrasah semacam ini cenderung menawarkan fasilitas yang serba lengkap dan memadai untuk menunjang kegiatan pembelajarannya. Nah, biasanya sekolah ini juga relatif cukup mahal ya dibanding dengan sekolah yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada tipe madrasah atau sekolah Islam berbasis pada iklim belajar. Tipe ini cenderung menekankan pada iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah ataupun madrasah. Biasanya sekolah ini memiliki ragam kegiatan persekolahan yang lebih
bervariasi dan menarik minat serta perhatian siswa. Selanjutnya ada karakteristik sekolah atau madrasah unggulan. Menurut Joyonegoro tahun 1998, ciri-ciri sekolah unggulan adalah sekolah yang memiliki indikator yang diantaranya meliputi yang pertama, prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata sekolah yang ada di daerahnya. Yang kedua, sarana dan prasarana dan layanannya lebih lengkap. Yang ketiga, sistem pembelajaran lebih baik dan waktu belajar lebih panjang. Yang keempat, melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar. Yang kelima, mendapat animo yang besar dari masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar dibandingkan dengan kapasitas kelas. Dan yang terakhir, keenam, biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yolan Ruana dengan NPM 2050606169. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu madrasah model. Nah, madrasah model ini digagas sebagai bentuk madrasah percontohan dari berbagai madrasah yang telah ada sebagai program peningkatan kualitas madrasah. Pada tahun 2013, Direktorat Pendidikan Madrasah mendorong diversifikasi melalui beragam skema, sehingga akan memunculkan madrasah-madrasah dengan keunggulan-keunggulan masing-masing. Selanjutnya yaitu dalam buku Madrasah Indonesia yang diterbitkan tahun 2014 oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, terdapat 9 kelompok model pengembangan madrasah, yaitu yang pertama, Man Insan Cendekia, model pengembangan madrasah akademik. Nah, Man Insan Cendekia berawal dari sekolah menengah umum atau SMU yang muncul karena ada kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh iman dan takwa. Yang kedua, pengembangan madrasah model. Nah, melalui program madrasah model, Kementerian Agama berusaha mengangkat citra madrasah agar sejajar dengan sekolah umum. Contohnya madrasah model yaitu MAN 3 Malang dan MAN 4 Jakarta. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan madrasah berbasis pesantren. Nah, madrasah yang berdiri di lingkungan pesantren yaitu madrasah berbasis pesantren yang dikelola oleh sebuah yayasan. Pada awalnya, yayasan hanya pengelola pesantren dan kemudian mengembangkan sistem pendidikan dengan mendirikan madrasah. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Arofa Dewi dengan NPM 2050606167. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat, ada madrasah berbasis riset, yang merupakan madrasah yang berhasil mengembangkan tradisi akademik berbasis riset dan menghasilkan temuan riset yang bermanfaat untuk mengembangkan hasanah iptek yang dilakukan oleh guru atau siswa madrasah. Pada tahun 2013, yang memenangkan Madrasah Award kategori madrasah berbasis riset ini adalah MAN 2 Kudus. Lalu yang kelima, ada madrasah mandiri atau entrepreneurship, yang merupakan madrasah yang berhasil mengembangkan kemandirian pendanaan madrasah melalui pengembangan lebih dari satu usaha produktif. Pada tahun 2013, penerima kategori Madrasah Mandiri Entrepreneurship ini adalah MAN Jombang, Jawa Timur. Lalu yang keenam, yaitu Madrasah Vokasional. Madrasah Vokasional adalah madrasah yang berhasil mengembangkan keterampilan vokasional seperti otomotif, tata busana, teknologi dan informasi, dan keterampilan vokasional lainnya kepada peserta didik madrasah. Lalu yang ketujuh, ada madrasah berbasis afiliasi. Madrasah berbasis afiliasi merupakan madrasah yang melaksanakan sistem pendidikan yang setara dengan institusi lain di luar negeri. Contohnya adalah Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif, Jakarta Selatan, yang menerapkan sistem pendidikan setara dengan Al-Azhar Mesir.
Lalu yang kedelapan ada madrasah berbasis partnership MEDP, ADB, dan AIBEP. Madrasah Education Development Project atau MEDP merupakan salah satu proyek bantuan luar negeri yaitu Asian Development Bank atau ADB. Sedangkan program Australian Indonesia Basic Education Program atau AIBEP dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas dan terkelola, khususnya di wilayah miskin dan terpencil di Indonesia. Dan yang kesembilan yaitu perpustakaan madrasah inspiratif. Perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan. Disitulah berpusat beraneka ragam ilmu pengetahuan yang tertulis dalam buku-buku. Mengingat begitu pentingnya peran perpustakaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan penghargaan atau award kepada madrasah yang memiliki perpustakaan interaktif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan mengenai materi model inovasi pendidikan Islam, sekolah ataupun madrasah unggulan dan madrasah model. Nah, kita tutup presentasi kita pada siang hari ini dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.